Bismillah, jaturi yang di belakang maju ke depan Pak, merapat ke depan. Yang di belakang jaturi merapat ke depan. Pastikan tidak ada orang yang duduk di samping. Ya, karena berzikir, kadang waktu ta'lim nanti zikirnya ditunda. Astaghfirullah wa la haula wa la quwwata illa billah. Inna Allah wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim wa barik 'alaihi wa 'ala alihi. Sallallahu Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Allah ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalalikal karim wa 'azimi sultanik. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim.
وتب علينا يا رب إنك أنت التواب الرحيم اغفر لنا وارحمنا وأنت خير الراحمين فانصرنا على القوم الكافرين اللهم يا من وفق أهل الخير للخير وأعانهم عليه بك اللهم للخير وأعنا عليه اللهم هذا منك وبك وإليك ولا حول ولا قوة إلا بك اللهم يا من وفق أهل الخير للخير وأعانهم عليه بك اللهم للخير وأعنا عليه ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. معاشر الحاضرين إخواني جماعة مجلس تعليم مسجد Lawang Kidul rahimani rahimakumullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah thumma alhamdulillah thumma alhamdulillah lakal hamdu syukra ya rabbana. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih ya Allah yang terus dan terus memberikan nikmat demi nikmat kepada kita, penjagaan demi penjagaan untuk kita, kemudahan demi kemudahan untuk kita, dimantapkan iman Islam kita, dan kita mohon terus Allah tambahkan, menguatkan iman dan keyakinan kita, dan tidak pernah berkurang apalagi na'udzubillah lepas dari kita sampai kelak kita diwafatkan Allah dalam keadaan iman Islam kita kokoh di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dan kita pun mohon kepada Allah semoga anak keturunan kita, keluarga kita semua dimantapkan iman oleh Allah Subhanahu wa taala. Lalu nikmat sehat wal afiah alhamdulillah pun Allah karuniakan selalu untuk kita, ketenangan, keamanan, kenyamanan, kondisi yang saat ini kita rasakan alhamdulillah pun nikmat besar dari Allah Subhanahu wa taala. Bermacam fasilitas kehidupan Allah mudahkan untuk kita, dan di antara nikmat besar kita kemarin dipertemukan Allah dengan malam Lailatul Nisf min Sya'ban. Mudah-mudahan segala apa yang kita panjatkan, kita mintakan kepada Allah dikabulkan dan diijabah oleh Allah, dan kita termasuk orang yang dipilih Allah untuk diberikan utaqa minan nar, bebaskan dari adab api nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Dan mudah-mudahan kedua orang tua kita pun diberikan yang sama, anak istri kita pun diberikan yang sama, guru-guru kita dan orang yang kita cintai daripada keluarga dan teman-teman kita pun diberikan yang sama dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan mudah-mudahan ikhwani sisa bulan Sya'ban Allah terus tambahkan keberkahan sampai kita diperjumpakan dengan Ramadan dengan sebaik-baik keadaan. Kita mampu menjadikan benar-benar bulan-bulan yang berkah ini, bulan Ramadan khususnya kelak insyaallah menjadi bulan ibadah, bulan inabah, bulan mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Tanpa terasa ini malam-malam ke-17 daripada bulan Sya'ban. Tak lama lagi kita insyaallah akan mendapatkan malam yang penuh berkah, terutama yang disong-song itu ikhwan untuk nyambut bulan Ramadan. Di samping memang hari-hari Ramadan itu berkah, tiap malamnya berkah, terutama lagi di malam 10 terakhir adalah malam pertama bulan Ramadan. Malam pertama bulan Ramadan itu malam yang perlu kita persiapkan. Karena dalam hadis Rasulullah SAW mengatakan fi lailatul awal min syahr Ramadan, di malam pertama bulan Ramadan Allah Subhanahu wa taala yanzuru ila ibadih, memberikan pandangan khusus kepada hamba-hambanya. Wa man nadzara Allah ilaihi lam yu'adzibhu abada. Siapa yang mendapatkan pandangan khusus dari Allah di malam pertama bulan Ramadan itu, maka dia tidak akan pernah diadab oleh Allah sama sekali. Sallu ala Nabi Muhammad. Kita berharap mudah-mudahan kita persiapkan malam pertama Ramadan, dan mudah-mudahan kalau malam pertama itu kita memang mendapatkan bagian ini, maka akan nampak pada malam-malam berikutnya kita akan istiqomah, bahkan bertambah hari bertambah semangat, termasuk pada nanti 10 terakhir Ramadan kita lebih semangat lagi untuk ibadah. Bukan seperti kebanyakan kita justru 10 terakhir kita lalai kepada Allah, semakin menjauh dari shaf, bahkan jauh dari masjid, jauh dari Al-Quran, sibuk dengan mempersiapkan lebaran sampai kita lalai. InsyaAllah kita tekad bulat minta pertolongan sama Allah, dan kita pasang niat untuk tahun ini kita jadikan Ramadan lebih berkah, lebih cantik, lebih indah, lebih lezat kita rasakan dalam ibadah, dan lebih mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral ahbab hadirin rahimani rahimakumullah.
melanjutkan kembali pembahasan kita dari kitab Sabilul Iddikar yang dikarang oleh Imam Qutbul Irsyad Habib bin Abdullah bin Alwi bin Muhammad Al-Haddad, masih seputar tentang amalan-amalan yang bisa kita lakukan untuk memberikan keberuntungan, kebaikan, kebahagiaan mereka yang telah meninggal dunia. Beramal dari wong yang hidup untuk wong yang sudah meninggal dunia. Ini ada dalam syariat dan ini disyariatkan Allah. Tinggal caranya jangan kita salah. Seperti yang selama ini kita lakukan dan di hari-hari ini begitu banyak kencang adanya sedekah ruah. Itu sebetulnya memang dianjurkan. Walaupun Nabi tidak pernah ngomong sedekah ruah dengan istilah sedekah ruah. Nabi pun tidak memastikan harus di bulan Sya'ban. Sebenarnya kapan pun boleh kita lakukan. Cuma biasanya menjadi adat kita ini biasanya mendekati Ramadan ingat dengan orang tua. Karena Ramadan itu biasa kita kumpul sama orang tua kita, buka puasa bersama dan seterusnya. Maka kita saksikan banyak di antara kita di bulan Sya'ban ini mereka bersedekah, tahlilan, sedekahan ini, sedekahan itu. Intinya baik itu dengan mengumpulkan orang dalam bentuk tahlil atau langsung berbagi-bagi makanan, berbagi segala macam yang bisa bermanfaat untuk umat ini. Hadiah pahala sedekah itu dihadiahkan kepada orang tuanya yang sudah wafat, keluarga yang sudah wafat, dan itu jelas hadisnya sudah kita baca, banyak hadis. Bahkan termasuk yang sangat dianjurkan oleh Rasulullah SAW kita bersedekah tadi. Nah, ikhwani rahimani rahimakumullah, bersedekah amal untuk orang yang sudah meninggal itu banyak dalilnya. Dari orang hidup untuk orang sudah meninggal, sebagaimana Rasulullah SAW kemarin mengatakan laulal ahya lahalakatil amwat. Kalau bukan berkat orang yang masih hidup, kebanyakan orang yang sudah meninggal itu binasa. Siapa yang binasa? Yang memang meninggal tidak punya bekal, tidak punya amal soleh, tidak banyak berbuat kebaikan, tidak punya sedekah, tidak punya amal soleh. Sehingga disinilah kesempatan yang hidup kita sebagai anak kepada orang tua terutama, berbuatlah kebajikan yang banyak untuk menyelamatkan mereka yang sudah wafat tadi. Itu makna dari ucapan Rasulullah. Kalau bukan berkat orang yang masih hidup, maka kebanyakan meninggal itu binasa. Situlah kita diarahkan oleh Rasulullah beramal soleh yang kita niatkan pahalanya untuk orang tua kita, untuk orang yang sudah wafat. Baik itu yang sifatnya yang langgeng, panjang seperti sedekah jariah, ataupun yang habis sesaat dengan seperti berbagi makanan, itu bermanfaat untuk orang-orang yang sudah meninggal dunia. Namun mari jadikan ikhwan motivasi kita untuk memperbanyak beramal soleh, tilawatul Quran, sedekah, terutama sedekah jariah, untuk jadikan motivasi kita ini termotivasi karena pengen nolong, pengen memberikan kebahagiaan, kebaikan kepada orang tua kita, dan itu termasuk birrul walidain. Hari ini kita berbuat seperti itu, maka besok pastikan insyaallah kita pun akan diperlakukan dengan hal yang sama oleh anak keturunan kita. Hari ini kita memikirkan yang sudah meninggal dunia, maka besok mereka yang hidup setelah kita wafat akan memikirkan keadaan kita juga, insyaallah ta'ala. Ma'asyiral ahbab rahimani rahimakumullah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Qala mu'allif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana fil darin amin. Wa yurwiya anna hadaya al-ahya lil amwat min sadaqat wa du'a wa qira'atil Qur'an ta'tihim biha malaika fi atbaqin minan nur fil atbaqin minan nur muhmirah bimanadil minas sundus wa taqulu li ahadihim hadhihi al-hadiyah bu'itha biha ilaika fulan fayasarrahu dzalika wa yafrah bihi. Imam Haddad mengatakan, diriwayatkan dalam hadis Rasulullah SAW, sesungguhnya hadiah-hadiah pahala yang kita hadiahkan, baik lewat sedekah, au doa atau doa-doa, wa qiraatul Quran ataupun bacaan Al-Quran, dan bacaan yang lainnya seperti tasbih, tahlil, salawat dan seterusnya, dan amal soleh apapun yang kita lakukan, akan disampaikan oleh Allah lewat malaikat yang membawa bagaikan membawa hidangan kepada wong yang kita tuju.
baik itu yang kita sifatkan khususon ataupun sifatnya umum, akan sampai kepada mereka, dan malaikat itu membawanya dengan membawa nampan, pakai nampan yang terbuat dari min nur, dari cahaya. Ini yang seperti ini pasti dan dipastikan datang sumbernya dari Rasulullah, bukan dari sahabat apalagi ulama, karena yang seperti ini tidak akan datang khabar yang ghaib kecuali hanya Nabi mengetahui. Sahabat menyampaikan lewat apa yang datang dari Rasulullah, dan ulama menyampaikan kepada kita lewat perantara para ulama sebelumnya, sampailah kepada sahabat, sampailah kepada Rasulullah SAW. Nampan atau wadah yang terbuat dari cahaya mukhbirah yang terang berwarna merah, bimanadil min sundus, dan nampan itu dialasi, diberikan atasnya, kalau kita ini sepra bukan spray, dinjuk alas dari kain yang terbuat dari sundus. Sundus ini seperti jenis-jenis kain yang indah, yang hebat, termasuk seperti sutra. Sutra lain itu harir, ini sundus. Seperti itulah bahan yang indah yang menjadi hiasan di surga nanti, Lalu malaikat itu datang kepada orang-orang yang ditujukan, baik secara khusus ataupun secara umum, dan berkata malaikat kepada orang yang dituju tersebut, hadhil hadiyah bu'itsa biha ilaika fulan, ini hadiah dikirim oleh si fulan. Makanya kita sering-sering ngirim hadiah untuk orang-orang soleh, apalagi untuk Rasulullah, karena nama kita akan selalu disebut. Sekarang baik kalau kita nyinjuk orang-orang soleh, nyinjuk guru kita, Ustaz, Afwan saat ini ada hadiah dari fulan bin fulan, Masya Allah. Besok datang lagi fulan dan fulan, fulan bin fulan, tiap hari. Apa nak ada cinta? Sedangkan Nabi mengatakan tahadu tahabu, saling memberilah kamu hadiah, kamu akan saling cinta, kata Rasulullah. Maka kita tidak dikenal, mungkin kita tidak kenal, tidak jumpa dengan Kiai Morogan, kita tidak jumpa dengan Habib Abdullah Al-Haddad, kita tidak jumpa dengan Faqih Muqaddam, kita tidak jumpa dengan Syekh Abdul Qadir Jailani, kita tidak jumpa dengan para aulia. Tapi kita biasa berhubungan dengan mereka dengan nuhdi lahum, memberikan hadiah kepada mereka. Apa yang kita bisa lakukan lewat sedekah, lewat bacaan-bacaan, lewat amal-amal soleh. Dan orang yang paling berhak untuk kita berikan hadiah adalah dzawil ghurabah, yaitu famili kita, qurabah kita, terutama orang tua kita. Ikhwani rahimani rahimakumullah. Wa balagana annahu ruya ba'dul mauta fil manam fasal an halihi faqala istaqbilni malak bishihabin min nar liyurika bihi wajhi faqala fulan min al-ahya rahimahullah fulanan futufiya dhalika shihab. Masya Allah. Diriwayatkan dalam sebuah hadis Rasulullah SAW menceritakan tentang ada seorang mayit di dalam kuburnya hampir akan diberikan azab. Malaikat datang membawa seperti awan gelap yang panas yang akan membakar mukanya. Begitu malaikat yang menghampiri orang tadi, tiba-tiba ada orang yang di atas yang masih hidup mengatakan rahimahullah fulan, semoga Allah merahmati fulan. Tiba-tiba api atau asap gelap yang panas itu yang mendekati sang mayit tadi padam dan hilang, sirna. Tak jadi orang ini diazab oleh Allah berkat doa orang yang masih hidup tadi. Makanya ikhwan, suatu kenikmatan bagi orang tua kita ketika kita selalu mendoakan mereka. Dianjurkan oleh ulama setiap habis azan, minimal setiap habis azan baca rabbighfirli wa liwalidayya rabbighfirli wa liwalidayya 5 kali warhamhuma kama rabbayani shaghira. Setelah habis salat kita baca lagi sesering-seringnya. Dan mereka orang yang paling berhak untuk kita doakan, untuk kita berikan hadiah. Rahimahullah, almarhum. Kenapa sebut almarhum? Almarhum artinya orang yang dirahmati Allah. Istilah almarhum ini kayaknya sudah dipakai oleh orang muslim juga. Kalau kita ketemu kawan kita yang meninggal, bapaknya dia bukan muslim, almarhum itu berpesan begini, katanya, padahal bapaknya bukan sudah jadi bahasa nasional, diadopsi. Itu menyebutkan tentang orang yang sudah meninggal. Rahimahullah, rahimahullah fulan bin fulan. Wa min a'dham ma yuhda ila al-mauta barakah wa akthar naf'an, barakatan wa akthar naf'an qira'atul Qur'anul azim wa ihda'u thawabuhu ilaihim. Nah, dengar ikhwani,
Ini nasihat buat diri kami dan kita semua. Dan termasuk yang paling besar keberkahan dan manfaat untuk orang yang sudah meninggal adalah kita memberikan hadiah pahala dari bacaan Al-Quran. Maka kajian-kajian lah, jadikan motivasi kita untuk kajian baca Quran untuk orang tua kita. Iya Ustaz, tapi anak-anak sing yang lupa. Gampang ikhwan, kita mentarbiah diri kita dewek. Caranya antum taruh Al-Quran di meja yang muhtaram, ya, jangan meja itu yang rendah, tinggi. Saya cek itu dah, didirikan seperti itu. Sampingnya buat tulisan, ingat wong tua. Buat tulisan, ingat wong tua. Atau buat sayang tak kau sama wong tua. Jadi seakan-akan kita ya nasihati diri kita sendiri. Galak lupa Ustaz. Apa yang paling penting dalam hidup kau sekarang ini? HP. Di mana kau galak meletakkan HP? Di situ HP, di samping kau taruh Quran. Taruh tulisan itu. Kunci motor, kunci mobil, kunci toko. Taruh. Di samping itu kita taruh Quran. Kita taruh, ya mungkin putung tua inti labas. Ya, putung tua kita samping. Langsung nyambung itu. Tujuan kita taruh putung samping Quran, pengen jadikan orang tua kita dekat sama Quran. Nah, ini sering kami sampaikan kawan, jangan nunggu waktu luang. Itu enggak bakalan dapat. Tapi demi ini, wallahi ikhwan, demi orang tua kita, luangkan waktu. Jangan nunggu waktu. Demi orang tua kita, wallahi orang tua kita meluangkan waktu untuk kita luar biasa. Segala dia korban untuk kita. Dia luangkan waktunya untuk kita. Kadang-kadang dia tidak tidur demi kita biar bisa tidur. Luar biasa kalau kita buka sejarah kehidupan orang tua terhadap anaknya. Nah, jadikan motivasi. Jangan nunggu Ramadan, dari sekarang baca Quran. Cukuplah kita lalai sudah begitu panjang perjalanan, banyak sekali ikhwan. Bahkan satu keluarga tak pernah buka Quran, tak pernah nyentuh Quran. Mana nak dapat pandangan dari Allah? Lah kita, wala bini kita, wala mak kita, wala bapak kita. Apalagi anak-anak kita, makanya anak kita masih kecil. Yang sudah bujang yang baca Quran pun tak baca Quran itu. Terlepas kita hadiahkan untuk mereka pasti nyampe, kita pasti dapat ikhwan. Kita pasti dah dapat kemuliaan itu. Pahala itu tidak mengurangi pahala kita. Maco, tak perlu repot antum. Setelah maca Quran, langsung ya Allah aku hadiahkan pahala bacaanku kepada orang tuaku. Kepada fulan-fulan yang kita cintai, yang kita harapkan mereka dapat keberuntungan. Bahasa Indonesia ada apa-apa. Nah ente tambahi salawat seterusnya, silahkan cantik. Mau tambahkan tahlil, tahmid, tasbih seperti kita tahlil, bisa. Hadiahkan. Kita pikir apalagi minta maaf. Kalau kita tahu untuk itu bukan orang soleh, bukan ahli ibadah, tidak begitu paham tentang agama. Mungkin inilah yang dikatakan Rasulullah, laulal ahya lahalakatil am. Masuk mereka kelompok orang yang akan binasa. Tidak ada amal soleh, wala amal jariah, tidak punya amal baik, solat pas-pasan, ngaji tidak pernah, zikir pun jarang, datang ke majlis taklim jarang, tidak mijak masjid kecuali hari Jumat. Maka jadikan motivasi kita untuk nolong mereka. Seperti tadi Quran letakkan, taruh seputung tua kamu samping, atau buat tulisan, agar kita selalu ingat. Dan itu untuk kita dan untuk kedua orang tua kita dan untuk siapa yang kita cintai. Ini Imam Abdullah Haddad mayagul ilal haq, insyaallah. Beliau tidak pernah berbohong. Apa yang beliau bawa adalah ucapan dari Rasulullah. Kalau ini ungkapan dari beliau, kita yakin, kita pegang kuat-kuat. Apalagi beliau mengatakan ini datang dari hadis Rasulullah. Wa min a'zami ma yuhda ilal mauta barakatan wa aktsara naf'an, dan dari yang paling afdal diberikan hadiah kepada orang yang sudah meninggal dari keberkahan dan manfaat adalah qiraatul Qur'anul Azim, karena Quran akan menerangi kuburan, menjadi penerang kuburan. Wa ihda'u thawabi ilaihim, dan diberikan pahala tadi kepada mereka. Maka di sini pun ikhwan, tentu kita akan memberikan yang tercantik, yang terbaik. Baguskan bacaan Quran antum, makhrajnya, tajwidnya. Jangan kita baca dengan sembarang, dengan malas-malasan, apalagi dengan adab yang kurang. Sempurnakan. Benar-benar ngambil wudu, salat 2 rakaat, salat sunnah wudu, pegang Quran, angkat Quran dengan tangan kita, walaupun ada leher, walaupun ada meja, pegang dengan tangan kamu ya kawan, biar tangan melok berkah.
Biar tangan kita melok berkah. Sudah megang Quran setengah jam, 1 jam, taruh di dada anak kita, taruh di kepala anak kita. Ya Allah, sampai ke berkah Quran yang kau pegang kepada hati anakku. Wallah dapat. Sahabat Anas Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu an itu kalau memegang sendal Rasulullah dia tempelkan di dadanya. Sampai ada yang mengatakan, Abdullah, kotor kayak baju kau. Senyum dia. Apa kau lakukan? Aku pengen bekas telapak kaki Nabi nyambung ke dada aku. Sallallahu alaihi Muhammad. Nyambung ke hatiku. Kita kan sering nyium Quran tahu di dada. Memang begitu. Maaf ikhwan, mana kita kalah sama orang Kristen. Yang kita ya meyakini Injil mereka itu banyak dustanya, banyak palsunya. Mereka kalau datang ke gereja didekap. Oh, padahal kita tahu itu palsu. Banyak bohongnya. Walaupun versi mereka mengatakan ya tidak ada perubahan, tapi kita yakin. Tahu dari mana? Allah Rasul yang mengatakan itu. Bukan kita membuat berita hoax atau fitnah, tapi mereka pun mengakui. Bahkan mereka punya sejarahnya dari raja ke raja yang merubah-rubah itu mereka cuma ada sejarahnya itu. Alhamdulillah Al-Quran hak dan tidak pernah berubah. Baca, pegang, apalagi maaf, astagfirullahaladzim, tangan kita memang kotor dengan maksiat. Tangan sering megang tangan betina yang diharamkan Allah, tangan yang pernah membuat tulisan atau dengan ketikan di HP atau apakah yang palsu, yang dusta, yang kedzib, yang fitnah. Bersihkan tangan kita. Fa'ad bi sayyi'ati hasanatan wa ikuti perbuatan dosa dan kesalahan itu dengan berbuat kebaikan. Mata maksiat melihat haram, maka cuci dengan melihat yang dihalalkan Allah, yang diberkahi Allah. Habis lihat maksiat, buka Quran, pandang Quran. Mudah-mudahan Allah lunturkan dosa. Begitu juga tangan kita. Ya, mungkin pernah berbuat dengan segala bentuk dosa dan kesalahan. Pegang Al-Quran. Ya, saya tidak melarang antum pakai leher, cuma sekarang minta maaf, leher itu kadang-kadang terlalu rendah. Leher yang dibuat oleh orang sekarang terlalu rendah sehingga kalau kita duduk dia sejajar dengan mata kaki kita. Ngeri kita. Bisa seolah adab sama Al-Quran. Quran harus ditinggikan. Nih, minta maaf ikhwan, antum sekarang lagi sibuk sedekah, tolong antum jadi seorang dai. Cegah dengan cara yang baik. Ketika antum melihat ada orang yasinan dikaparkan, haram itu. Dikaparkan sejajar dengan telapak kaki dia. Karena kebodohan tidak tahu, itu yasin jelas ada di dalamnya. Berapa banyak ayat Al-Quran ada, kan sering dibagikan ini. Suka dibagikan kan, kita tahlilan, nuju, nigo, sebenarnya kami kurang menganjurkan. Nyetak yasinan bagi gitu, kadang tidak dibaca wong. Cuma ditumpuk ke rumah, nanti pas lebaran sudah penuh, titip masjid. Masjid penuhan pula. Tidak perlu manfaat. Wong yasin sudah hafal galau. Mending cari yang lebih manfaat. Nah, cuma yang kita sayangkan, kadang-kadang, ya maaf, ketua masjid, ketua langganya tidak paham, ketua paknya tidak paham. Ngawak yasin, Masya Allah. Begitu sampai dibagikan, belum mulai nunggu jamaah datang, dibagikan, jamaah ngapalkan. Dikapalkannya. Lebih buruk lagi, HP tak bacanya pula. Ya Allah, ini yang kita ngeri. Ya? Ada yasin, ada tabarok di situ, ada waqiah, ada macam-macam ayat-ayat Al-Quran. Jangankan ayat Al-Quran, lafaz tulisan Allah tergeletak, ente harus selamatkan. Tulisan Allah tergeletak, angkat, selamatkan. Makanya kita anjurkan kalau ente bikin undangan, jangan tulis Bismillahirrahmanirrahim. Pergi bawa hadis Nabi, bawa ayat Al-Quran tentang perkawinan. Undangan ente biasa dikaparkan, terbuang. Ya, hati-hati. Kita juga bikin banner-banner tuh, suka acara maulid, ya. Banner segala macam, kadang-kadang kita bikin tulisan ada nyebut nama Rasulullah, tak bahasa Arab, tak bahasa Indonesia, foto ulama terutama. Acara selesai banner digulung jadi kelampat, jadikan alas. Ada juga jadikan untuk todong warung. Ya Allah, muliakan ulama, muliakan salihin, muliakan. Apalagi situ ada gambar gubatul hadra, ada tulisan Nabi Muhammad, muliakan. Maka kita akan dimuliakan Allah. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah SAW. Wa min a'zami ma yuhda ila al-mauta barakatan wa akthar naf'an qiraatul Qur'anul azim wa ihda'u thawabahu ilaihim. Wa qad adbaqa 'ala al-'amal bidzalika al-muslimun fil a'sar wal amsar. Imam Haddad mengatakan telah melakukan ini amalan, ya macam kita tahlilan di kita nih. Ya. Kalau di Hadramut mereka tidak bilang tahlil, tapi tasbih. Di Hadramut justru yang dibacain di amalan itu disebut tasbih, tasabih.
Kalau kita tahlilnya kan, mana tahlil apa? Kalimat la ilaha illallah. Karena dalam kita baca tadi ada la ilaha illallah, disebutlah namanya tahlilan. Padahal yang dibaca Quran ada ya tasbih, tahmid, salawat. Nah, kalau orang Hadramut nyebutnya tasbih. Tasbih indah fulan jam sekian. Kalau kita tahlil, ya, sama isinya tahlil, tasbih, tahmid, qiraat Quran. Ya, mungkin tempat lain beda-beda sebutan. Intinya sama. Dan Muhammad mengatakan dari zaman beliau, dari zaman sebelum beliau itu sudah tersebar di muka bumi Allah ini di mana-mana. Orang berkumpul atau secara pribadi membaca Al-Quran, membaca bacaan-bacaan zikir, dihadiahkan kepada orang sudah wafat. Waqad atbaqa telah melakukan, mempraktekkan alal amal bidzalikal muslimun fi a'sarul amsar, di begitu banyak negeri dan di setiap zaman. Dari zaman ke zaman, dari zaman ke zaman. Ikhwan, amal kita yang kita lakukan apapun dari kebaikan, ketika kita niatkan untuk si fulan maka pasti nyampe. Ketika kita niatkan untuk si fulan, tapi kalau kita tidak niatkan apa-apa, ya balik ke kita baik. Nah, dalilnya banyak. Minha di antaranya adanya kita mengenal haji badal. Tahu haji badal? Wong sudah meninggal, belum sempat haji, atau orang itu belum meninggal tapi sudah tidak mampu melakukan karena stroke, penyakit dan lain-lain, maka dibadalkan. Nah, yang melakukan haji siapa? Almarhum apa kita yang hidup? Kita yang hidup. Bahkan terkadang bukan anaknya, wong lain nian. Bahkan maaf, kita tunjuk upah, tunjuk hadiah. Nah, dia yang melakukan ibadah haji, tapi diniatkan untuk fulan bin, sampai ini syariat jelas. Syariat yang melakukan bukan dia almarhum, tapi yang melakukan orang yang masih hidup. Bahkan tidak ada hubungan keluarga. Walaupun afdalnya kalau kita mampu, kita yang melakukan sebagai keluarganya untuk melakukan ibadah haji badal tersebut. Wa qala bihi jamaahir minal ulama was-salihin salafan wa khalafan. Dan Imam Haddad menegaskan kepada kita ikhwan, telah memutuskan semua ulama, kebanyakan ulama dan orang-orang saleh, baik yang terdahulu ataupun yang telah datang sekarang ini. Ini zaman Imam Haddad. Dari yang zaman dulu ataupun yang ada zaman sekarang. Wa ruwiyat fihi ahadits ghair annaha dha'ifah, dan mereka meriwayatkan banyak hadis, termasuk ada juga hadis-hadis dhaif, tapi hadis dhaif itu boleh diamalkan untuk fadail amal. Yang tidak boleh itu kalau hadis mardud, hadis kadzib. Hadis dhaif itu hadis sumbernya dari Rasulullah, cuma penyampaiannya lewat orang-orang yang mungkin ada yang hafalannya agak lemah di antara periwayat hadis itu. Ya, kalau antum belajar mustalahul hadis, paham kenapa disebut ada di sini hadis sahih, ini hadis hasan, ini hadis dhaif, ini hadis muttafaqun alaih, disebut istilahnya apa maknanya dan seterusnya. Kalau antum belajar, antum paham. Mustalahul hadis nama ilmunya. Nah, ikhwani rahimakumullah, kama qala al-hafidz Imam Suyuti rahimahullah taala, di antara imam azim yang mengatakan tentang hal ini Imam Suyuti, seorang tokoh ulama besar ahli sunnah wal jamaah madhhabun Syafi'i. Wal ahadits dhaifah yu'malu biha fi fadail amal. Ulama sepakat, termasuk Imam Suyuti dalam kitabnya menegaskan hadis-hadis dhaif itu yu'malu biha, boleh diamalkan fi fadail amal, untuk kita memperbanyak amal ibadah. Yang tidak boleh hadis dhaif itu ikhwan kalau dijadikan landasan untuk menentukan perkara halal dan haram, untuk dijadikan dalil sah tidak sahnya suatu ibadah. Tapi kalau anjuran, siapa membaca ini sekian kali dapat ini, hadisnya dhaif, amalkan. Siapa yang berwuduk dengan wuduk yang sempurna dapat pahala seperti ini, amalkan. Siapa yang baca ini sekian kali, baca ini sekian kali di pagi hari, di malam hari, walaupun itu hadis yang dhaif, amalkan. Tapi jangan jadi orang yang sombong, angkuh. Ya, maaf, kelompok Salafi Wahabi itu sedikit, mana dalilnya? Sahih dak. Nak sahih ni ya. Amalan kita dalam solat 5 waktu ikhwan itu campur antara yang sahih, yang hasan, yang dhaif, ada kalau. Dan menunggu sahih nian. Ya. Kalau sahih dia paham tak juga, maaf. Sebagai mereka sahih hasan paham tak? Kadang-kadang tak paham. Kadang-kadang dia dewek tak paham. Yang menentukan sahih, hasan, dhaif bukan Rasulullah, ulama.
Dari apa? Dari mereka sumber. Nih contoh misalnya kawan, ada kabar nyampaikan besok akan ada ulama besar dari Yaman, dari Mesir, dari Irak, di Masjid Agung, namanya Syekh Fulan bin Fulan, Habib Fulan bin Fulan. Yang nyampaikan ini kabarnya siapa? Ustaz, misal. Ustaz dapat kabar dari siapa? Dapat kabar dari Abu Umar Abdul Aziz misal. Kira-kira kamu nak ragu tak? InsyaAllah tak ragu. Tapi kalau yang nyampaikan kawan kita, kau tahu dari mana? Kata wong. Kata wong. Budak majlis ngomong galau, viral di grup misalnya apa? Kita boleh jadi, oh ini kalau sudah viral boleh jadi benar. Kalau uji sipulan baik boleh jadi. Cuma kita tengok siapa fulan itu, budak majlis siapa budaknya. Begitu disebut ke budak majlis yang kita kenal, istiqomah, tak pernah bercanda banyak, tak pernah dusta, aku bisa pegang omongan dia. Boleh jadi walaupun bukan ustaz, bukan kiai, dia bisa kita pegang. Tapi ketika yang menyampaikan itu tidak ada ustaz, tidak ada ulama, tapi kita sesama anak masjid, majlis, yang di antara yang meriwayatkan ada 6 misalnya nyampaikan ini. 3 di antara mereka ini kadang-kadang berdusta, kadang-kadang bercanda, tapi yang 3 pakem misal. Nah, boleh jadi kita bersultan saat dia menyampaikan dia tidak berdusta. Kenapa? Yang 3 ini wong pakem, yang 3 ini wong yang agak kurang pakem. Maka bisa dengan adanya 3 yang meriwayatkan sama pakem, bisa ini diambil, tapi tidak bisa masuk sahih. Mungkin derajatnya sampai kepada Hasan. Atau boleh jadi dari 6 itu 4 yang kurang pakem, 2 pakem, boleh jadi dhaif. Nah, itu contoh secara akal saja. Yang lebih jelasnya kita belajar namanya istilahnya mustalahul hadis. Ma'asyiral ahbab rahimakumullah, bidakumullah, faqakumullah. Jadi untuk pengamalan, jangan kita terlalu angkuh dan sombong nak nunggu nak nyari hadis sahih nian. Banyak sekali hadis-hadis itu walaupun tidak mencapai derajat sahih, derajat hasan, atau bahkan lebih rendah dari hasan, dhaif, itu tetap kita amalkan. Bukan Rasulnya yang salah ngomong, bukan pula sahabat yang salah menyampaikan. Cuma kadang-kadang itu tuh yang wongnya tadi. Boleh jadi juga nanti di situ dia waktu masa mudanya hebat alim, pakem hebat. Cuma pas ketua dia agak pikun. Nah, yang dengar ini waktu dia lagi pikun apa waktu dia masih segar? Itu juga nanti jadi penilaian. Jadi penilaian untuk memastikan ini hadis kuat atau tidak kuatnya. Dari segi bahasa bisa juga. Nah, mereka tuh meneliti, ikhwan. Meneliti dari sanad anfulan sampai sahabat sampai Rasulullah. Ini fulan-fulan yang ada 20 ekor ini ada sejarahnya kalau mereka catat. Lahirnya di mana, gurunya siapa. Namanya Mustadrak. Ada juga di situ macam-macam. Kumpulan kitab-kitab seperti ini banyak sekali. Nah, kita ini alhamdulillah tak repot, tak ada meneliti. Yang penting kita yakin ini hadisnya benar walaupun dhaif, maka ulama sepakat untuk hadis dhaif sangat dianjurkan untuk diamalkan. Yang tak boleh itu kalau untuk menentukan hukum halal dan haram, untuk menentukan sah tidak sahnya suatu ibadah dari hadis dhaif tidak dibolehkan, harus hadis yang sahih minimal derajat hasan. Al-a'mal wa dzalika minha ay min fadail wa min anfa'i ma yuhdalil mauta minal Qur'an, dan di antara yang paling bermanfaat sesuai dengan yang datang dari hadis baik yang sahih hasan atau dhaif yaitu bacaan Al-Qur'an. Cuma kita sayang ikhwan, sering terjadi sampai hari ini dan besok mungkin antum bisa masih saksikan. Ketika kita mengadakan sedekah arwah, tamu datang kumpul di dalam, maco kalau kita berkelakar di Jabos sebagai anak keturunan almarhum. Tak melok maco, berkelakar. Alasan lantaran nerima tamu. Tapi ketika orang bacaan tamu dah datang kita kelakar. Kadang sibuk main HP. Ya Allah. Ikhwan, kalau ada uang kita hadiah senang lah kita, senang. Tapi ketika yang kita cintai yang hadiah lebih senang lagi. Bisa dipastikan orang tua kita lebih berharap kita yang berbuat. Kita membaca, bahkan kita lebihkan. Kalau cuma baca Yasin, aku plus tabarok. Kalau 1 juz, aku 5 juz. Ini kadang-kadang kita tak melok maco sama sekali. Bahkan keadaan parah ini sering kita pun saksikan ketika jenazah meninggal dunia wong tua kita, wong nyolat ke jenazah bak kita nunggu depan pintu beh. Nak nyambut katil, melok sembahyang kan tidak. Kadang-kadang karena kebodohan, karena ketidaktahuan,
Padahal orang tua kita paling gembira, paling bangga ketika anaknya yang nyolat ke dia. Wa min anfa'i ma yuhda lil mauta minal Qur'an wa kullu Qur'an nafi'un mubarak. Dan pastikan, kata Imam Abdul Haddad, semua apa yang dalam Quran itu manfaat dan berkah untuk kita yang maco dan untuk yang sudah meninggal. Beb, kami tak baca Quran, beb, Yasin tu tak bisa kami. Maaf ikhwan ya. Memang tujuan orang bikin tulisan Latin di bawah surah Yasin itu untuk membantu kita yang tak baca maco. Tapi hati-hati, banyak sekali makhrajnya itu salah, melenceng. Contoh kalimat nikmah. Nikmah itu ditulisnya nikmah, artinya berlari jauh itu. Nikmah itu nikmat, nikmah itu bala. Alamin, itu bisa buka itu. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Kadang-kadang tidak dibedakan antara alamin dengan alamin, tulisnya AB langsung. Seharusnya dibikin tanda kutip satu, membedakan antara ain dengan a. Banyak sekali ihdinas siratal mustaqim, sin baik tulis CS. Nah, ini hati-hati, jangan antum ridho, antum sudah merasa puas tidak bisa baca Quran terbantu dengan itu. Jangan, belajar ikhwan, belajar baca Quran ya, apalagi yang memang selalu kita baca. Nah, jadi di sini Imam Haddad menegaskan, kalau memang kau tidak bisa baca Quran, Yasin tidak bisa, Quran yang lain tidak bisa, apa yang kau bisa hafal? Anda punya hafal kulhu, baca kulhu. Bahkan dalam riwayat Nabi mengatakan suratul Ikhlas tulus minal Quran. Kulhu itu sepertiga dari Quran. Ente baca 3 kali sudah penuh satu Quran. Walaupun bukan berarti kalau macam itu bersama baca Quran, bukan. Ya, dalam satu sisi Allah berikan itu kemuliaan terhadap suratul Ikhlas. Baca. Aku tak bisa baca Quran, aku dah hafal Yasin. Sudah, orang baca Yasin jangan bungkem. Baca qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Sampai selesai Yasin itu selesai juga. Pahalanya besar. Atau apa yang kita bisa baca? Qul a'udzu billahi qul binas, baca silakan. Ayat kursi baca silakan. Apapun kata Imam Haddad. Dan yang ada dalam Al-Quran semuanya berkah dan manfaat. Jadi hati-hati ikhwan, yang belum ada sedekah ruah nih, jangan sampai cak itulah kita tiap tahun dari nigo, dari 1, 2, 3 tahlil nuju 40 nyatus naun sampai sedekah ruah. Cak itulah gawe kita. Uang bebacaan kita tak melok maco. Ada juga yang sibuk di bagian konsumsi keluarga kita nih. Ada yang sibuk di mau tamu, uang bebacaan di belakang. Ini yang menyedihkan. Ya, seharusnya dia melok duduk maco. Okeylah nih mau tamu, mulut tetap jalan. Jangan kita bungkam. Dah apa Habib Yasin, baca kulhu, baca salawat, baca zikir apa yang bisa kita hadiahkan kepada orang tua kita. Wa qul Qur'an nafi'un mubarak 11 min suratul Ikhlas mu'azzamah wa qad ruwiya fi dzalika fi manamat mubarakah. Dan termasuk kita Abdul Haddad, kalau kita tidak punya waktu panjang misal, dan kita tidak siap untuk baca Quran dengan memegang Al-Quran, baca 11 kali suratul Ikhlas, Qul huwallahu ahad. Nah, antum dawamkan coba mulai malam ini sebelum tidur, baca 11 kali Qul huwallahu ahad, hadiahkan pahalanya untuk orang tua kita yang sudah meninggal. Kalau memang kita tidak mampu untuk baca Quran, tidak mampu, tidak hafal dengan bacaan yang lain, 11 min Qul huwallahu ahad, baca. Kalau bisa lebih kan. Hafal ayat kursi, baca. Ya, apa yang kita bisa baca. Semua dalam Al-Quran itu baik dan berkah. 6, karena Yasin itu golbun Quran, maka dibaca. Fa in bagil insan ay yaqra hadzal adad min hadhihi suratul syarifah imma kulla laila aw kulla yaumin. Imam Haddad nasihat kita, hendaklah kepada kita semua, kata Imam Haddad, lazimkan, dawamkan membaca suratul Ikhlas ini 11 kali setiap hari atau setiap malam untuk dihadiahkan kepada orang yang sudah meninggal. Setiap hari, setiap malam. Mungkin sebelum tidur ringan sekali ikhwan, tidak berat, tapi baca benar ya, jangan ngitung jumlah tapi baca tidak benar. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu Allahu samad lam yalid wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Boy, malaikat bingung. Ya, bismillahirrahmanirrahim. 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 Qul huwallahu ahad,
Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillah lagi, ulangi. Bismillahirrahmanirrahim, qul huwallahu ahad. Baca 11 kali, hadiahkan untuk orang tua kita. Beb, anak nak tambah ni silakan, tambah ini silakan. Zikir, salawat, tasbih, tahmid. Niatkan langsung, ya Allah, aku hadiahkan pahalanya untuk orang tua. Ini sekarang juga lagi musim menziarah kubur kan? Ya. Nah, kamu, ikhwan, dari semenjak keluar rumah tu berbacuanlah kulhu tadi diantaranya, salawat tadi. Sampai di kuburan, kita tak butuh panjang-panjang lagi. Nyambung pas di kuburan, selesaikan tahlilnya baik. Apa? Kulhu sudah aku baca di pucuk motor, setengah jam perjalanan. Berapa ratus kali kulhu. Sampai di makam, niat langsung, aku hadiahkan bacaanku kulhu di pucuk motor tadi, ya Allah, untuk almarhum tua aku. Kalau memang kita tidak punya waktu panjang, ya, atau mungkin suasana gerimis hujan, kita siapkan di rumah, sambil baca sampai tempat kita bacakan. Bedanya apa kalau kita baca di tempat? Ya bedanya kalau kita baca di tempat, rahmat Allah turun dengan bacaan kita, nyampe langsung ada plus bonus untuk sahibul magam tadi. Tapi kalau kita baca dari luar, baca di jauh, macam sekarang kita baca yasinan tahlilan bukan di kuburan, itu kita ngirim ke pahala. Tapi rahmat yang turun dari bacaan itu kita yang hadir dapat. Tapi kalau kita baca di kuburan, maka orang tua kita melok dapat bagian tersebut dari rahmat dan segala kebaikan yang Allah berikan untuk orang membaca Al-Quran. Imma kulla laila au kulla yaumin, baca setiap malam atau setiap hari. Au aktsar min dalik, atau boleh kau baca lebih dari itu, au agal, kalaupun juga boleh kurang dari itu, 3 kali, 7 kali boleh, tapi 11 itu tidak berat. Walau fi kulli lailatul Jumat, kalau memang kita tak bisa nian, nasallahu afiyah, ya, alangkah pelit, alangkah bahilnya kita untuk diri kita dan untuk orang tua kita. Tak bisa nian, minimal sejumat sekali, malam Jumat kau baca Astagfirullahal haddad. Wa yuhdi thawaba dzalika li walidayhi wa masyayikhihi wa dzil huquq alaih, baca dan hadiahkan, ya, pahala dari yang kau baca tadi untuk kedua orang tuamu, untuk guru-gurumu, dan untuk orang-orang yang punya hak terhadap kita khususnya, dan untuk umat Islam pada umumnya. Perindah bacaan kita, ikhwan, adab kita, maka paket yang kita kirimkan paket yang spesial. Ya, jangan kita iseng-iseng baca apalagi dengan tanpa adab, tanpa akhlak. Megang Quran tadi, ikhwan, tangan dua. Tidak tangan dua, tangan sikok, tapi Allah, jangan tangan kiri. Megang Quran itu tangan kanan, megang kitab tangan kanan, megang yasinan tangan kanan, muliakan. Ini kadang-kadang kita sayang, memang ini bukan haram dan tidak haram. Ini mimbabil adab, dari segi adab. Adab ini akan memberikan rahasia, sir, rahasia, keberkahan, nur daripada amal yang kita lakukan itu lewat adab. Kalau pahala boleh jadi dapat sama, tapi adab itu beda. Sering kita saksikan ada qari misalnya baca Quran, dia pegang Quran tadi dengan tangan kiri, mik tangan kanan. Berdosa dah? Tidak. Cuma lebih abdul tangan kanan pegang Quran, tangan kiri pegang. Begitu pun anak-anak hadra ni kadang-kadang munsyid, pegang Quran, pegang kitab maulid, kitab qasidah, salawat tangan kiri, mik tangan kanan. Tidak berdosa, tidak haram. Dikatakan makruh pun tidak disebutkan dalam kitab. Tapi kembali kepada masalah adab. Nah, adab ini yang akan lebih cepat menerangi hati kita, membaguskan akhlak kita dari adab inilah. Ya. Adab. Antum ingat kisah Nabi Allah Musa alaihissalam ketika berhadapan dengan tukang sihir Fir'aun. Begitu berhadapan, tukang sihir Fir'aun ini ketika sudah jadi beriman, ikhwan, imannya kokoh seperti wali Allah. Ketika Fir'aun mengancam, kubunuh, kusalib kamu, terserah, kata mereka, kami pasrah kepada Allah. Kami tidak mikir ke kami tidak takut sama kau, kami berpasrah kepada Allah. Saking langsung, kemarin dia tunduk sama Fir'aun. Fir'aun yang ngajari dia sihir, dijadikannya Tuhan Fir'aun. Tapi begitu dia sudah mukmin, beriman kepada Allah lewat hidayah yang datang lewat Nabi Musa, imannya seperti jabal, seperti gunung. Diancam bakal dibunuh, disalib, mereka tidak takut. Kenapa? Karena adab mereka terhadap Nabi Allah Musa. Begitu berhadapan, mereka tidak petantang-petenteng. Tapi mereka mengatakan kepada Nabi Allah Musa, wahai Musa, siapa duluan nampilkan kelebihan, kau apa kami? Pakai etika, pakai adab. Nabi Musa mengatakan, lajulah dulu kamu. Tidak petantang-petenteng dia.
Nah, kata ulama, dari situlah Allah berikan kemantapan iman, keyakinan kepada mereka. Begitupun jin, ketika mendengar Al-Quran yang dibaca oleh Rasulullah, ketika sebagian mereka pas dengar itu berkicau ribut, satu negor, ansitu wasma'u, dengar, jangan ngobrol, dengar dengan tekun. Hanya diam kalau jin tadi itu. Begitu mendengar lantunan ayat Quran yang dibacakan Rasulullah di hadapan para sahabat, langsung masuk Islam, langsung balik jadi dai, langsung jadi dai, langsung dakwah. Kenapa? Adab. Ini adab itu penting. Jadi semakin sempurna adab kita baca Quran, ya jangan sambil ngobrol. Nah, kadang-kadang lagi baca Quran, HP bunyi, stop langsung, tengok, nyambung lagi, no, mati kesengkikan HP ini. Sedang baca Quran, tengok HP, sedang baca Quran, selingaknya sedang kiri. Ada lagi baca Quran, kaki selonjor. Ada lagi baca Quran, kaki pucuk paha. Banyaknya nadab yang cacat. Hati-hati ikhwan, ya, jangan pernah meletakkan sesuatu benda di atas Al-Quran. Tidak ada yang boleh diletakkan di atas Al-Quran kecuali Al-Quran. Hatta macam ni banyak ni, ingat ke orang tua kita, tapi negornya pelan-pelan. Sadaqallahul azim, habis baca Quran. Tap, kacamata taruh pucukku, tak boleh. Kitab hadis tak pucukku, tak boleh. Walaupun hadis itu Rasulullah, Al-Quran kalamullah. Bahkan kami pernah menyaksikan, ini menyedihkan, tapi alhamdulillah kami diizinkan Allah untuk negor. Waktu malam itu kami ditunjuk Allah kesempatan, saya tegur langsung. Ada kumpulan para kori-kori di bulan Ramadan ini sering di Palembang, kumpulan kori-kori ini, dan kami sudah sering menyaksikan hal-hal yang kita niat bukan naudzubillah menyalahkan atau menjelekkan atau kita ngerasa lebih bagus, tidak Allah, tapi hal yang buruk harus kita luruskan. Banyak kami sering tampil ceramah, minta ceramah, kadang-kadang kita dikumpulkan di ruangan, di rumah kiainya, di kantor pesantren atau sekolah atau madrasah atau tempat di rumah Saibul Bait. Jadi acara mungkin berlangsung di luar, kita dikumpulkan di dalam. Itu ada anak muda, duikok pakai baju keren, belagak, seragam, berdepas. Saya tidak kenal siapa. Dengar lagi mau acara masuk, Pak Ustadz minta maaf, nanti setelah ini Bapak berdua tampil baca Quran. Oh iya, ya Allah, kori nak baca Quran, mulut kau bau rokok. Oh, bahaya ini. Ini kori cuma tampil untuk tampil dia. Yang saya sedih kemarin menyaksikan, betulan pas bener ini. Jadi mereka baca Quran. Quran ini kan ya, nama Quran kadang-kadang kan kalau tidak kita pegang, tertutup dewek dia. Jadi apa yang terjadi ikhwan? Botol aqua tengoknya. Ya Allah. Ini yang kata Rasulullah, hujjah laka au alaik. Quran itu bisa nolong kau masuk surga cepat, bisa nolong kau masuk neraka. Kalau kita kurang adab, hati-hati Ramadan ini ikhwan. Macam jangan terabas-terabas. Ngambil Quran tangan kanan, ngembalikan tangan kanan. Atau dengan dua tangan, bukan tangan kiri. Kadang-kadang sambil nelpon ngambil Quran tangan kiri. No. Duduk sembarangan, ngadep kiblat baca Quran, kecuali dalam halaqah. Itu memang kita bentuk halaqah. Kalau dewan macam ngadep Quran. Jangan dipotong juga. Orang lagi baca Quran nanti ada hajat sama dia, jangan langsung dipotong. Kita sebagai bapak, anak kita lagi baca Quran, kita nanya kunci motor di mana? Dia ngaji, bismillahirrahmanirrahim. Sedang baca Quran. Jul, kunci motor bapak mana? Oh jangan. Dia bukan lagi kelakar sama kawannya, lagi baca Quran, kalamullah. Duduk sampingnya dengar, pasti paham. Bapak duduk sampingnya pasti ada hajat, sehingga dia menyelesaikan bacaan pada posisi yang pas. Ini kita potong tengah jalan, dia lagi ngaji Quran. Mana motor bapak? Motor mana? Sehingga anak kita, oh tak tahu pak, aku lupa lah. Di mana dia baca dia lupa sudah. Wah ini bahaya. Hati-hati, bahaya. Meletakkan Quran pada tempat yang baik dengan tangan kanan, baik dengan tangan kanan, dibalik dengan tangan kanan, baca dengan baik. Ya, jangan meletakkan, apalagi kadang-kadang ya neris HP tahu baca Quran, kunci motor, kacamata itu paling rendah sudah itu. Tasbih pun jangan. Al-Quran paling pucuk. Kadang-kadang di masjid musola kita dapatkan Quran pucuknya yasinan.
Itu tidak tepat. Ya. Oke, pengurus masjid musola harus paham yang seperti ini. Ya, meletakkan Quran juga jangan terbawa-bawa, rak sampai bawah. Kadang ada masjid-masjid, masya Allah cantik, rak yang bahkan dari ukiran Palembang. Tapi Quran itu sejajar dengan kaki kita. Hati-hati. Mari kita saling ingat, ya, biar kita dengan ibadah semakin dekat kepada Allah, bukan semakin jauh. Na'udzubillah min dzalik. Singkat cerita di sini tadi yang kita baca. Jadi beramallah kita segala amal soleh, yaitu terutama sedekah, tilawatul Quran, zikir dan amal-amal lainnya. Kita niatkan untuk orang tua kita, untuk keluarga kita sudah meninggal dunia, maka insya Allah itu akan sampai kepada mereka dan kita pun mendapatkan. Terutama usahakan kita punya amal jariah untuk orang tua kita, terlebih ketika ente paham tahu benar orang tua kita belum ada amal jariah. Tak nunggu bangun sikap masjid. Ya, ada duit 1 sak semen kirim untuk bapak aku, untuk mak aku. Insya Allah mereka dapat bagian daripada pembagian itu dan kita tetap dapat. Wallahu a'lam bissawab. Masyaallah ahbab rahimakumullah. Ini majelis merupakan majelis penutupan sementara. Jadi untuk malam Selasa depan insyaallah majelis kita diliburkan. Dan insyaallah panjang umur afiat kita dipertemukan Allah lagi di bulan Syawal. Selama pergaulan di majelis ini ataupun di majelis, kalau kami ada salah dan khilaf, minta maaf, minta ridha kepada ikhwan. Mungkin ada sikap-sikap yang kurang berkenan atau ada hajat-hajat ikhwan yang belum kami bisa tunaikan, kami minta maaf, minta ridhonya. Dan insyaallah kalau memang antum ada kesalahan pun kami sudah memaafkan insyaallah. Terkhusus kepada pengurus masjid kami ucapkan jazakumullahu khairan jazaa wa barakallahu fikum atas segala fasilitas yang diberikan. InsyaAllah kita sama-sama meraup keberkahan dari masjid ini, dari sahibul masjid ini, Kiai Marogan dan semua aulia ulama yang pernah duduk dan memakmurkan di masjid. InsyaAllah kita dikumpulkan bersama mereka, InsyaAllah ta'ala. Ini saja yang bisa kami sampaikan malam ini. Besok majlis di Kampung Muaro juga InsyaAllah penutupan majlis, dan ba'dal isya di Sungai Jeruji juga sama. Dan kami mengundang ikhwan sekalian fadhal untuk ikut menyemarakkan, mensyiarkan kegiatan akbar di Kota Palembang, ziarah kubroh. InsyaAllah akan dimulai pada hari Jumat, berkumpul pagi di Masjid Darul Muttaqin, Pasar Kuto, lalu arak-arakan bersama ulama, para habaib, kiai, menuju ke pemakaman aulia ulama Gubah Habib Ahmad bin Syekh bin Syahab. Ya, tapi sebelum ke sana, simpang veteran ada Magum Waliullah Habib Agil bin Yahya yang satu zaman dengan Kiai Marogan. Itu kita akan mampir sejenak lalu nyambung baru ke Gubah Ahmad bin Syekh. Dan petang hari asar itu ada acara di Pondok Pesantren Ar-Riyad. Itu acara saja mungkin kita bisa ikuti nanti dalam, ya mungkin sudah di-share juga di grup-grup. Di sini kami menghimbau kepada kita semua Palembang, kalau Paca jangan cuma jadi tamu, jadilah kita sahibul bait, yang membantu apa yang bisa antum bantu, merapikan apa yang bisa antum merapikan, ya, apa yang tidak pantas, apa yang tidak bagus dibaguskan, apa yang kurang ditambahkan semampu kita, walaupun nama antum tidak tercatat sebagai panitia. InsyaAllah mudah-mudahan keberkahan kita raup bersama dari para aulia, para salihin insyaallah ta'ala. Wallahu a'lam bissawab. Setelah dan isya, kita tutup dengan doa dan kita salat isya berjamaah. Yang mau memperbaharui wudu silakan. أشهد أن